Bab 10. Meneladani Vyasa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Fase C. Kelas 6. Semester 2. Capaian pembelajaran. Elemen sejarah peradaban Islam. Memahami kisah Nabi Muhammad SAW periode Madinah dan Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu. Birinci mengenal Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. 2. Menjelaskan jasa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. 3. Membuat paparan tentang jasa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. 4. Meneladan jasa dan perjuangan Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Talib dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menunjukkan sikap teguh pendirian dalam memegang prinsip kebenaran ajaran Islam sebagaimana Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Bismillahirrahmanirrahim. B. Jasa-jasa Khalifah Ali bin Abi Talib. Pada materi ini, tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah: Erster mengenal Khalifah Ali bin Abi Talib. 2. Menjelaskan jasa Khalifah Ali bin Abi Talib. 3. Membuat paparan tentang jasa Khalifah Ali bin Abi Talib. 4. Meneladan jasa dan perjuangan Khalifah Ali bin Abi Talib dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menunjukkan sikap teguh pendirian dalam memegang prinsip kebenaran ajaran Islam sebagaimana Khalifah Ali bin Abi Talib. Amati gambar berikut. Amatilah gambar dengan seksama. Setelah mengamati, kerjakanlah tugas di aktivitasku. Aktivitasku. Ceritakan dengan singkat, bagaimana hubungan antara gambar di atas dengan Khalifah Ali bin Abi Talib? Tahukah kalian bagaimana perjuangan dan jasa-jasa Khalifah Ali bin Abi Talib terhadap kemajuan dunia Islam? Ali bin Abi Talib merupakan seorang khalifah yang memiliki sifat zuhud dan hidup sederhana. Beliau merupakan seorang perwira yang sangat cerdas, cekatan, teguh pendirian dan sangat pemberani. Berkaitan dengan sikap yang dimilikinya, sehingga Ali bin Abi Talib dikenal dengan Asadullah, yang artinya singa Allah. Beliau juga merupakan orang yang sangat cerdas, sehingga dikenal dengan julukan Babul Ilmi. Khulafaur Rasyidin yang terakhir ini terkenal juga dengan ketegasannya. Dia tidak segan-segan mengganti pejabat gubernur yang dinilainya tidak bisa mengurusi kepentingan umat Islam. 1. Menata administrasi negara dan mengganti beberapa orang pejabat yang dilantik oleh khalifah sebelumnya yakni Utsman bin Affan. Langkah menata administrasi negara dan mengganti pejabat yang dilantik oleh Khalifah Utsman bin Affan merupakan salah satu kebijakan utama pada awal pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib. Kebijakan ini bertujuan untuk menstabilkan kembali pemerintahan, meningkatkan efektivitas kinerja, dan mengatasi kekacauan warisan masa sebelumnya. 1. Tujuan pergantian pejabat. Ali bin Abi Talib menginginkan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta mengganti pejabat yang dinilai kurang cakap atau seringkali berasal dari keluarga Bani Umayyah yang diangkat pada masa Utsman. 2. Kondisi awal, Khalifah Ali menerima warisan kekacauan sosial dan politik dari masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan. 3. Fokus administrasi. Penataan ulang ini difokuskan pada penguatan administrasi negara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kebijakan ini merupakan langkah tegas untuk menata kembali roda pemerintahan yang sempat terguncang. 2. Menarik kembali tanah milik negara dan harta Baitul Mal. Kebijakan Khalifah Ali bin Abi Talib dalam menarik kembali tanah milik negara dan harta Baitul Mal merupakan salah satu langkah paling krusial sekaligus kontroversial di awal masa kepemimpinannya. Langkah ini diambil untuk mengembalikan integritas sistem keuangan negara ke jalur yang telah ditetapkan pada masa Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai kebijakan tersebut. 1. Latar belakang kebijakan. Pada akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, terjadi banyak pemberian tanah negara, ikta, dan hibah harta Baitul Mal kepada kerabat dekat maupun para pejabat sebagai bentuk penghargaan atau loyalitas. Ali bin Abi Talib memandang bahwa kekayaan negara adalah milik seluruh umat, bukan milik individu atau kelompok tertentu. 2. Deklarasi Penjambalian Aset. Segera setelah dibayat menjadi khalifah, Ali menyampaikan pidato yang sangat tegas. Ia menyatakan bahwa setiap tanah yang diberikan dari harta Allah dan setiap harta yang diambil dari Baitul Mal secara tidak seharus dikembalikan, meskipun harta tersebut telah digunakan untuk mahar pernikahan atau dibelikan budak.
Sesungguhnya kebenaran yang lama tidak dapat dibatalkan oleh kebenaran yang baru. Ini adalah prinsip yang dipegang Sayyidina Ali untuk melakukan audit terhadap aset negara. 3. Langkah-langkah yang diambil. Ali bin Abi Thalib melakukan beberapa tindakan nyata, antara lain: A. Pembatalan konsesi tanah. Tanah-tanah produktif yang sebelumnya dibagikan kepada elit politik ditarik kembali menjadi milik negara. B. Pemerataan distribusi harta. Ali menghapus sistem kasta dalam pembagian tunjangan Baitul Mal. Ia kembali ke prinsip persamaan hak, di mana setiap muslim mendapatkan bagian yang sama tanpa memandang senioritas dalam Islam atau status sosial. C. Penggantian pejabat. Ia memecat gubernur-gubernur yang dianggap memperkaya diri sendiri dan menggantinya dengan orang-orang yang ia percayai memiliki integritas tinggi dalam menjaga amanah harta publik. 4. Dampak dan tantangan. Kebijakan ini memicu reaksi keras, terutama dari golongan yang kepentingannya terganggu. Hal ini menjadi salah satu pemicu ketidakstabilan politik di masa pemerintahannya. A. Oposisi politik. Banyak tokoh berpengaruh merasa dirugikan secara ekonomi dan politik, yang kemudian memicu konflik internal. B. Prinsip keadilan versus stabilitas. Ali lebih memilih menegakkan prinsip keadilan hukum daripada melakukan kompromi politik demi stabilitas jangka pendek. Kebijakan Ali bin Abi Thalib ini sering dijadikan rujukan dalam sejarah Islam sebagai upaya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sejarah penulisan pokok-pokok ilmu Nahwu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan titik balik penting dalam menjaga kemurnian bahasa Arab. Seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam, interaksi antara bangsa Arab dan non-Arab, Ajam, mengakibatkan munculnya lan atau kesalahan tata bahasa dalam pengucapan Al-Quran dan komunikasi sehari-hari. Berikut adalah poin-poin utama mengenai peristiwa bersejarah tersebut. 1. Peran penting Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib diakui sebagai penggagas awal, konseptor, ilmu Nahwu. Beliau menyadari bahwa jika kaidah bahasa tidak dibukukan, maka pemahaman terhadap Al-Quran bisa menyimpang. Ali bin Abi Thalib memberikan dasar-dasar klasifikasi kata dalam bahasa Arab kepada muridnya, Abul Aswad Ad-Du'ali, dengan pembagian sebagai berikut. Isim, kata benda. Fi'il, kata kerja. Harf, kata tugas sambung. De instruksi kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Kisah yang paling masyhur adalah ketika Ali bin Abi Thalib memberikan selembar kertas yang berisi kaidah dasar tersebut kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau kemudian mengucapkan kalimat yang sangat terkenal. Unhu hadza anahwa, ikutilah jalan pola ini. Kata anahu, yang berarti arah atau pola inilah yang kemudian menjadi nama resmi bagi ilmu tata bahasa Arab hingga saat ini. 3. Pemberian harakat, tanda baca. Meskipun penyempurnaan sistem titik dan harakat dilakukan secara bertahap, upaya awal Abul Aswad Ad-Du'ali di bawah bimbingan Ali bin Abi Thalib fokus pada pemberian tanda pada akhir kata, IRAB. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat membedakan antara fa'il, subjek, maf'ul bih, objek, dan posisi kata lainnya dalam kalimat. 4. Latar belakang sosial. Faktor utama yang mendorong penulisan ini adalah fenomena lan. Banyak mualaf dari luar Jazirah Arab yang kesulitan melafalkan akhiran kata dengan benar. Salah satu contoh yang sering dikutip adalah kesalahan dalam membaca ayat Al-Quran yang secara fatal mengubah arti, sehingga Khalifah Ali merasa perlu melakukan standarisasi kaidah secara tertulis. Tokoh kunci dalam perkembangan Nahwu. Ali bin Abi Thalib. Kontribusi. Peletak batu pertama dan pemberi mandat. Abul Aswad Ad-Du'ali. Kontribusi. Penulis pertama yang menyusun kaidah atas perintah Ali. Sibawaih. Generasi berikutnya. Kontribusi. Penulis buku Alkitab yang menjadi rujukan utama ilmu Nahwu. Pembangunan kota Kufah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan periode penting, karena pada masa inilah pusat pemerintahan Islam dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Berikut adalah beberapa aspek utama terkait pembangunan dan kondisi Kufah di masa beliau. 1. Perpindahan ibu kota, 36 Hijriah atau 656 Masehi. Khalifah Ali memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah setelah Perang Jamal. Langkah strategis ini diambil karena beberapa alasan. A. Posisi geografis.
Kufah berada di tengah-tengah wilayah Islam yang sedang berkembang, memudahkan koordinasi antara wilayah timur, Persia, dan barat, Syam. B. Basis pendukung. Kufah merupakan kota militer, Misr, yang memiliki populasi besar pendukung Ali. C. Logistik. Kufah memiliki sumber daya alam dan logistik yang lebih memadai untuk mendukung stabilitas pemerintahan dibanding Madinah saat itu. 2. Penataan ruang dan sosial. Meskipun Kufah sudah dibangun sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalifah Ali melakukan penataan ulang secara sosial dan administratif. A. Organisasi suku. Beliau menata kembali pembagian wilayah pemukiman berdasarkan kesukuan, asba, untuk mempermudah mobilisasi pasukan dan administrasi zakat serta tunjangan, adhaya. B. Pusat kegiatan di Masjid Agung. Masjid Agung Kufah tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan, pengadilan, dan tempat beliau memberikan khotbah-khotbah politik serta agama yang kemudian banyak dibukukan dalam Nahj al-Balagha. 3. Pembangunan ekonomi dan pasar. Kufah berkembang menjadi pusat perdagangan di bawah pengawasan langsung beliau. A. Pengawasan pasar. Khalifah Ali dikenal sering turun langsung ke pasar Kufah untuk memastikan timbangan yang adil, mencegah monopoli, dan memberikan edukasi moral kepada pedagang. B. Pengaturan Baitul Mal. Beliau sangat ketat dalam administrasi keuangan negara di Kufah. Harta yang masuk ke Baitul Mal langsung dibagikan kepada rakyat tanpa menunda-nunda, menjaga perputaran ekonomi di kota tersebut. 4. Pusat ilmu pengetahuan. Di masa ini, Kufah mulai meletakkan fondasi sebagai pusat ilmu bahasa dan fikih. A. Lahirnya ilmu Nahwu. Menurut sejarah, Khalifah Ali memerintahkan Abu al-Aswad al-Du'ali untuk menyusun kaidah bahasa Arab, Nahwu, di Kufah guna menjaga keaslian bacaan Al-Quran bagi non-Arab yang semakin banyak jumlahnya. B. Madrasah Kufah. Banyak sahabat dan tabiin berkumpul di sini, menjadikan Kufah salah satu poros intelektual Islam yang paling berpengaruh hingga berabad-abad kemudian. 5. Tantangan infrastruktur dan keamanan. Pembangunan fisik di masa Khalifah Ali seringkali terhambat oleh konflik internal, fitnah. Sebagian besar sumber daya dialokasikan untuk menjaga stabilitas wilayah akibat ketegangan dengan pihak Muawiyah di Syam dan munculnya kaum Khawarij di sekitar wilayah Irak. Ringkasnya, pada masa Khalifah Ali, Kufah berubah dari sekadar kota militer menjadi sebuah metropolis politik dan intelektual yang mendefinisikan arah sejarah Islam di masa depan. Aktivitas kelompok. Mari berdiskusi tentang beberapa kemajuan dunia Islam hasil dari perjuangan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Peserta didik dalam satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok dengan kemampuan yang bervariasi. 2. Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang salah satu dari jasa Khalifah Ali bin Abi Thalib, lalu membuat sajian materi yang berisi tentang A. Riayat singkat Khalifah Ali bin Abi Thalib. B. Yaza Khalifah Ali bin Abi Thalib. C. Keteladanan yang bisa dilakukan sebagai bentuk pengamalan jasa yang pernah dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. 3. Selanjutnya presentasikan hasil diskusi dengan menggunakan model tim ahli, JIGA, atau Market Pledge Activity, MPA. Aktivitasku. Ayo mengambil hikmah dari cerita. Ceritakan hikmah apa yang dapat kamu ambil dari jasa dan perjuangan Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Refleksi. 1. Mari kita mempelajari dan menjalankan ajaran agama Islam dengan baik, sebagai bentuk meneladani perjuangan Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang sangat berjasa terhadap kemajuan dan perkembangan dunia Islam. 2. Tuliskan jasa-jasa yang pernah kalian lakukan dalam mengembangkan ajaran Islam di sekolah dan di rumah. Mari membuat paparan sederhana tentang jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan. Seperti contoh ini, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Paparan dibuat pada kertas karton atau menggunakan presentasi PowerPoint. 2. Dikerjakan secara berkelompok yang beranggotakan 4 SD 6 orang-orang. 3. Paparan yang sudah selesai, dipresentasikan dengan kelompok lain menggunakan tim ahli atau pasar ilmu. 4. Masing-masing kelompok saling memberikan komentar, saran, dan kritikan atas hasil paparan yang telah dibuat. Mari membuat paparan sederhana tentang jasa-jasa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seperti contoh ini, dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Paparan dibuat pada kertas karton atau menggunakan presentasi PowerPoint. 2. Dikerjakan secara berkelompok yang beranggotakan 4 SD 6 orang-orang. 3. Paparan yang sudah selesai dipresentasikan dengan kelompok lain menggunakan tim ahli atau pasar ilmu. 4. Masing-masing kelompok saling memberikan komentar, saran, dan kritikan atas hasil paparan yang telah dibuat.